Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 41. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 40 diceritakan Andi yang tengah makan malam dengan teman-teman penghuni kosnya. Saat itu salah satu temannya yang bernama Nuning menceritakan jika dirinya tengah menghadapi suatu masalah, yaitu masalah keuangan. Andi rupanya tidak tega juga ketika mendengar cerita dari Nuning tersebut. Maka Andi kemudian teringat pada Linda yang akan menjadi manajer ekspor-impor. Ning, ada solusi pertama bagi kamu menurutku. Nanti solusi kedua dan selanjutnya kita pikirkan bersama-sama, kata Andi dengan seriusnya. Nuning dan teman-temannya mendengarkan apa yang dikatakan Andi dengan serius. Lalu Nuning berkata, menurut Mas Andi solusinya apa ya Mas? Begini Ning. Kamu jangan marah ya Ning, ujungnya kan masalahmu ini di keuangan. Aku berpikir jika kamu bekerja dan mendapat gaji per bulan, maka mungkin masalahmu itu bisa agak berkurang Ning. Mendengar hal tersebut Nuning lalu menganggukkan kepalanya. Iya sih Mas, tapi kan aku belum punya ijazah S1, ijazahku cuma SMU. Iya Ning, gak apa-apa, kata Andi mencoba menghibur Nuning. Kemudian Andi terlihat bertanya kepada Wawan. Wan, di tempatmu gimana Wan? Bisa tambah satu orang lagi gak Wan? Mendapat pertanyaan seperti itu Wawan terlihat berpikir sejenak. Sepertinya sih sudah cukupan. Kemarin kan baru masuk 4 orang di tempatku, kata Wawan memberikan penjelasan kepada Andi. Lalu Andi terlihat mengeluarkan HP-nya dan menelepon seseorang. Selamat malam Pak. Maaf Pak, saya mengganggu Bapak. Ini saya Andi Pak. Kemudian terdengar suara di seberang telepon. Selamat malam Tuan Muda. Iya, tidak apa-apa Tuan Muda. Ini belum malam-malam amat kok. Ternyata Andi tengah menelpon Pak Theo. Andi kemudian menceritakan kondisi Nuning kepada Pak Theo. Dan tanpa diperintah lebih lanjut, Pak Theo sudah tahu apa yang diinginkan oleh Andi. Baik Tuan Muda, kalau begitu besok suruh saja dia ke kantor dan ketemu Bu Francisca biar semuanya kita kondisikan, kata Pak Theo. Pak, kalau bisa diekspor impor tidak apa-apa, di tempat Linda atau di mana juga tidak apa-apa Pak, yang penting dia bisa bekerja. Tempatkan dia di bagian admin saja ya Pak, kata Andi. Baik Tuan Muda, ini langsung saya akan telepon Siska, kata Pak Theo. Nuning dan teman-temannya malam itu agak terheran-heran dengan semua yang diucapkan Andi tersebut. Sepertinya Andi punya kuasa untuk memerintah seseorang. Tapi mereka juga tahu Andi setiap harinya hanya mengenakan seragam cleaning service. Acara makan malam yang sempat tertunda sesaat tersebut akhirnya dilanjutkan kembali. Malam ini mereka menikmati berbagai macam menu makanan. Namun malam itu Andi terlihat tidak begitu bersemangat. Rupanya Andi terus memikirkan kondisi Nuning. Mungkin kondisi Nuning ini sudah berlangsung beberapa bulan. Dan Andi terus berpikir bagaimana dengan kehidupan Nuning selama ini. Andi saat itu segera memberikan isyarat kepada Wawan untuk mendekat. Ternyata Wawan mengetahui hal tersebut, dan Wawan segera mendekat. Andi yang saat itu begitu ingin membantu Nuning. Namun Andi hanya mempunyai uang 500.000 di sakunya. Ketika Wawan telah mendekat maka Andi kemudian berkata, Wan, kamu membawa kartu ATM apa tidak? Kalau kamu bawa, ayo kamu ke ATM sama aku. Mereka jangan sampai tahu, kata Andi. Wawan yang belum mengetahui apa maksud dari kata Andi. Wawan terlihat hanya menurut saja.
Yan, aku ke depan dulu sebentar sama Andi, kata Wawan kepada Dian. Kalian di sini saja. Paling 10 menit kok, kata Wawan. Wawan dan Andi kemudian ke mesin ATM yang ada di samping restoran tersebut. Sesampainya di depan ATM, Wawan berkata, "Ada apaan kok ngajak aku ke sini?" Andi kemudian berbisik ke telinga Wawan, "Wan, kamu ada uang 5 juta tidak Wan di ATM kamu?" "Ada sekitar 40 juta ini An." Mendengar ucapan dari Wawan, Andi kemudian berkata, "Wan, kamu tarik dulu 10 juta Wan. Besok atau lusa aku ganti ke kamu. Kamu tarik saja uangnya dan kasih ke aku ya Wan." Kali ini Andi terlihat serius. Wawan yang melihat mimik wajah Andi terlihat serius. Kemudian tanpa berpikir panjang, Wawan segera ke mesin ATM dan menarik uang sebesar 10 juta. Uang tersebut lalu diserahkan kepada Andi. "Terima kasih Wan. Uang ini mau aku kasih buat Nuning Wan, aku tidak tega Wan. Nanti kalau kurang kamu tarik lagi ya Wan," kata Andi. Wawan yang mendengar hal tersebut menjadi terharu terhadap Andi. "Iya An, kamu tarik semua juga tidak apa kalau memang Nuning sedang membutuhkan." Andi dan Wawan segera kembali ke rombongan kecilnya. Lalu Andi terlihat seperti mencari-cari sesuatu. Ternyata Andi melihat ke arah meja kosong di pojokan. "Wan, kamu ke meja yang di pojokan itu Wan. Aku sama Nuning akan menyusul ke sana." Wawan kemudian langsung berjalan ke arah meja yang ditunjuk Andi. Terlihat beberapa teman mereka melihat ke arah Wawan. Kenapa Wawan duduknya terpisah sendirian? Andi kemudian berkata kepada Dian, "Yan, kalian tunggu di sini saja dulu. Aku mau ngajak Nuning untuk ngobrol sebentar dengan Wawan." "Gak apa-apa kan Yan?" Terlihat Dian menganggukkan kepalanya. "Iya gak apa-apaan." Kini Nuning berjalan dengan Andi ke arah meja Wawan. Sesampainya di meja Wawan, Andi kemudian mengajak Nuning duduk di kursi. "Ada Mas kok ngajak Nuning ke sini?" tanya Nuning yang belum mengerti maksud Andi mengajak Nuning. "Ning, tolong kamu jujur sama kami Ning. Kamu punya tunggakan berapa di kampusmu?" Dengan malu-malu Nuning menceritakan berbagai macam tunggakannya. Ternyata ayahnya Nuning sudah 4 bulan telat mengirim uang. Nuning juga menceritakan keadaan ekonomi orang tuanya sedang turun. Nuning juga punya tunggakan sekitar 8 juta di kampusnya. Andi kemudian bertanya lagi kepada Nuning, "Terus biaya hidup kamu bagaimana Ning?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Nuning tidak menjawab, namun kini terlihat air matanya menetes. Melihat hal seperti itu, Andi dan Irwan kemudian secara bersamaan terlihat memegang tangan. "Nuning, sudah Ning, sudah," kata Andi dan Wawan. Kemudian Andi berkata, "Ning, besok kamu ikut aku melamar kerja di tempat kerjaku. Aku jamin kamu lusa kamu sudah mulai kerja Ning. Dan aku yakin gajimu cukup buat kuliah dan biaya hidupmu. Besok coba kamu urus. Bisa apa tidak kamu pindah ke kelas karyawan. Tapi Mas, tunggakanku saja masih banyak. Apa bisa ya aku mengajukan seperti itu?" Andi kemudian berkata, "Ning, ini uang 10 juta. 8 juta bisa buat lunasin tunggakan kamu. Sisanya bisa kamu pakai untuk sementara waktu." Mendengar apa yang diucapkan Andi tersebut, Nuning kemudian berkata, "Banyak amat Mas. Bagaimana aku mengembalikannya Mas? Ning, kamu kan akan bekerja. Anggap saja itu uang kasbon. Kamu bisa bayar 1 juta per bulan selama 10 bulan. Itu pun aku tidak mengharuskan." Nuning kemudian berkata, "Mas Andi, Mas Wawan, terima kasih ya Mas. Aku tidak bisa berkata-kata lagi atas kebaikan kalian." "Iya Ning, sama-sama. Nanti kalau gajimu ada lebih kamu kirim ke orang tuamu ya Ning." "Iya Mas, pasti itu." "Ya sudah Ning, ini sudah selesai. Kita kembali ke teman-teman."
Takutnya mereka nungguin kita. Ning, itu air matamu bersihkan dulu, kata Andi sambil tersenyum. Kini mereka kembali ke rombongan teman-temannya. Acara makan malam diteruskan kembali dan kali ini wajah Nuning sudah terlihat lebih gembira. Malam itu mereka berbincang-bincang cukup lama dan jam 10 malam mereka baru sampai di rumah. Lagi, malam telah berganti pagi, tidak seperti biasanya. Andi hari ini belum berangkat bekerja padahal waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Rupanya pagi itu Andi menunggu Nuning yang tengah menyiapkan surat lamaran kerja. Jam 9 pagi Andi dan Nuning baru berangkat. Nuning terlihat merasa bersalah kepada Andi. Mas, bagaimana kalau Mas Andi dimarahi oleh atasanmu, Mas? Ini sudah siang banget soalnya. Nuning tahu kok Mas Andi biasanya berangkat jam setengah 7 pagi. Mendengar hal itu Andi hanya tersenyum. Sudah Ning, tenang saja. Inilah persahabatan Ning. Harus mau membantu satu sama lain. Nuning saat itu bergumam di dalam hatinya. Wah, jarang-jarang nih punya bapak kos yang baik banget seperti ini. Kini motor Andi telah melaju di jalan raya. Pagi itu Andi lalu mengajak Nuning untuk sarapan di sebuah warung di pinggir jalan. Nuning merasa agak aneh juga dengan Andi di pagi ini. Terlihat Andi begitu tenangnya walaupun nyata-nyata sudah sangat terlambat datang ke tempat kerjanya. Jam 9:30 kini terlihat motor Andi memasuki gerbang perusahaan. Saat itu Andi melewati mesin absen sidik jari yang ada di dekat pos keamanan. Salah seorang petugas keamanan yang melihat Andi baru datang dan melakukan absensi kini mendatangi Andi. Mas, ini cleaning service kan? Iya Pak, saya cleaning service. Mana ada Mas cleaning service jam segini baru datang. Mas pulang saja. Kamu sudah sangat terlambat ini. Andi yang disuruh pulang. Kemudian Andi SMS pada Wawan untuk meminta bantuan kepada Wawan. Wawan kini langsung menelepon ke pos keamanan dan meminta supaya Andi diperbolehkan masuk. Kepala keamanan yang mengetahui kalau yang menelponnya adalah manajer keuangan rupanya tidak berani menahan Andi lebih lama. Maka Andi kemudian diizinkan untuk masuk. Pada saat Andi masuk itulah terlihat Pak Theo juga baru datang. Pak Theo yang masih duduk di dalam mobilnya saat itu meminta sang sopir untuk berhenti. Andi yang baru mau beranjak dari pos keamanan, tiba-tiba disapa oleh Pak Theo. Selamat pagi Pak, kata Pak Theo. Andi kemudian menoleh. Iya Pak, selamat pagi juga. Maaf nih Pak, saya terlambat, kata Andi kepada Pak Theo. Iya Pak, tidak apa-apa. Para petugas keamanan menjadi terheran-heran ketika ada seorang cleaning service terlihat begitu akrab dengan sang direktur utama. Andi kemudian berkata kepada Pak Theo, Pak, ini orang yang saya maksud tadi malam. Apa bisa ya Pak, saya langsung ke Bu Francisca? Bisa Pak, biar saya hubungi dulu Siska. Pak Andi langsung ke ruangan Siska saja Pak, kata Pak Theo yang kemudian menelepon Bu Siska. Para petugas keamanan hanya terdiam ketika melihat situasi seperti itu. Andi kemudian berjalan ke arah ruang HRD dengan Nuning. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 41. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.